Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini adalah minggu terakhir yaitu pertemuan 14. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Udah lama kita baru bertemu lagi semenjak libur lebaran. Oke, minggu depan adalah minggu tenang karena kelas kita adalah full, jadi kita tidak ada kelas pengganti. Nah, di sini saya akan mereview aja temuan yang sudah ada. Oke, bentar, saya buka. Oke, ini adalah web server. Nah, ini adalah paket dari SAM, MAM, ataupun WAM. Nah, di sini adalah cara untuk mengakses PHP dan MySQL ya. Nah, ada juga nanti soal yang pengganti IP dari localhost yaitu 127.0.0.1. Ya, ini sama aja dengan localhost. Ya, sama aja ya. Nah, terus juga ada CSS ya. Penjelasan CSS dulu. Nah, CSS itu ada inline, ada internal, dan ada juga eksternal. Nah, yang dimaksud dengan inline adalah berada pada tag HTML tersebut. Misalnya p-style langsung ya. Nah, itu adalah contoh dari inline. Sedangkan internal itu ada di atas di tag dalam tag head ya. Nah, selanjutnya ada eksternal. Nah, eksternal itu ada di dalam head dan nge-link ke halaman style baru. Oke, itu tentang CSS. Nah, lalu selanjutnya itu ada yang namanya tentang apa? Unordered list dan order list ya. OL atau UL. Nah, untuk satu A itu adalah OL ya. Sedangkan seperti titik satu ataupun strip ataupun ya kayak model belah ketupat itu namanya UL. Oke, itu kalian paham lah. Nah, selanjutnya ada misalnya nanti ada soal tentang H ya, H1, H2 sampai H6. Nah, itu yang paling besar itu adalah dari H1. Jadi semakin besar H itu semakin kecil. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya itu ada tentang primary key. Nah, maksud dari primary key itu adalah primary key itu berhubungannya dengan ini ya. Kita nanti kan di soal esai juga ada soal tentang PHP dan juga MySQL. Untuk nomor satu itu adalah MySQL, nomor 2-nya adalah PHP. Nah, itu nanti ada primary key. Primary key tersebut yaitu adalah maksudnya kunci unik ya. Kunci di mana dalam semua atribut itu tidak ada yang sama. Contohnya adalah nomor induk mahasiswa. Mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain kan tidak mungkin NIM-nya sama gitu ya. Nah, terus ada juga kunci kedua, misalnya nanti ada relasi kunci kedua, origin key. Nah, origin key ini adalah contohnya gimana? Misal dalam tabel nilai ada NIM, tapi di dalam tabel nilai itu dia bukan menjadi
kunci utamanya melainkan di tabel mahasiswa. Nah, pada tabel nilai name itu terus dimaksud dengan foreign key atau kunci tamu. Oke, di sini terus nanti juga ada, sebentar, saya pause dulu. Nah, terus juga ada model kelas diagram kayak gini. Nah, ini coba swing ini adalah nama kelasnya, mainframe, PNL, tombol, label, ini adalah nama atributnya, sedangkan coba swing dan main ini ada nama functionnya. Nah, ini adalah struktur dari nama kelas ya. Nah, cara menjawabnya tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini apa, ini apa, ini apa tadi. Nah, terus juga ini ada model cardinality. Ada ruang menempati pasien. Nah, ini hubungan. Jadi bisa kalian dijabarkan sendiri. Misalnya cara bacanya gimana? Satu ruang dapat ditempati oleh titik-titik pasien. Nah, sekalian jabarkan ini sudah pernah saya jelaskan juga. Terus ada karyawan, satu karyawan menempati berapa jabatan. Tuh kan. Kalian juga bisa mencobanya sendiri. Nah, terus sebenarnya saya ingin mengupload nih file HTML atau PHP yang kita buat itu ke dalam online ya atau domain. Nah, kita butuh yang namanya FTP atau File Transfer Protocol. Nah, tapi karena ada COVID-19 ini sehingga kita tidak bisa mengerjakan itu karena kita tatap muka juga jarang. Ya, terus juga di soal itu ada port dari localhost yaitu ini ya 3306. Oke, sekarang kita coba akan singgung dengan PHP dan MySQL-nya saja. Barangkali ada yang lupa karena ini ada di soal esai. Oke, kita coba buat database dulu. Misal kita buat database itu create database kampus 2. Ya, di sini sudah buat database. Nah, sekarang kita akan coba buat tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa. Name varchar. Misalnya 5. Nama varchar. Nama varchar misalnya 20 saja. Dan alamat varchar. Oke, di sini saya coba buat satu table, 3 field ya. Name, nama, alamat. Name ini tipe datanya adalah varchar, lengthnya 5. Primary key ini ya ini ya, name ini sebagai primary key atau kunci utama. Nama ini adalah tipe datanya varchar, lengthnya 30. Alamat varchar, lengthnya 50. Kita kirim. Ya, itu adalah sintak tadi untuk create table. Nah, ini table yang sudah kita buat. Nah, ini nama alamat. Nah, sekarang kita bagaimana cara isi tabelnya gitu kan. Insert into nama tabelnya, values, data yang akan diisikannya. Satu tadi 5 ya. 1 1 1 2 2 2. Nah, terus namanya misalnya Ade, alamatnya service. Ya, saya copy dulu.
kirim. Ya, berhasil. Saya coba tambahkan dulu datanya biar 2 data. Bambang Rajek. Ya, sekarang kita menampilkan data. Tadi kan kita sudah menggunakan perintah insert, sekarang kita menggunakan perintah select. From siswa. Oke. Ya, ini ya contoh tampilannya. Kita sudah membuat 2 data dan menampilkan datanya. Nah, sekarang saya akan ubah misalnya Bambang. Bambang ini kita ganti menjadi ini Prasetyo gitu ya. Perintahnya adalah update. Update mahasiswa. Set yang akan diubahnya itu adalah nama sama dengan dari Bambang jadi Prasetyo, where name sama dengan 112243. Oke, sekarang coba kita tampilkan kembali. Ya, sudah berubah ya. Dari NIM 11223 namanya Bambang, sekarang ganti yang namanya Prasetyo. Oke, itu tadi kita udah belajar create sudah ya, untuk create table, insert juga sudah, tampil juga sudah, update juga sudah. Nah, ini terakhir kita akan delete ya, delete from mahasiswa where name sama dengan 12243. Nah, ini sudah kehapus. Kita coba menampilkannya. Ya, sekarang kita punya data cuma 1 ya. Oke, itu tadi tentang MySQL ya. Nah, sekarang kita singgung tentang PHP. Nah, PHP yang dibutuhkan tadi adalah kita mengaktifkan ini ya, web servernya atau examnya atau lamnya atau umumnya. Nah, terus yang perlu diperhatikan itu adalah ketika PHP kalian itu mengisikannya adalah di file server tersebut. Nah, kalau kalian itu di C exam tdocs, karena saya di sini menggunakan macOS, di C itu ada di mom. Nah, lalu htdocs. Nah, contohnya tadi kita kan membuat project kampus 2. Nah, coba di sini saya buat folder, new folder mana ya? New folder. New kampus 2. Nah, nanti cara aksesnya gimana gitu kan? Nah, ini saya tutup localhost, nama folder kampus 2. Nah, ini cara aksesnya. Nah, sekarang kita coba buat file sederhana menggunakan text editor, misalnya saya menggunakan Sublime.
Nah, sintak PHP kita save as. Jangan lupa taruh di tempat tadi. Mana ini? Mam. Index.php. Oke. Nah, nih kita sudah membuat sintak PHP sederhana echo hello world. Nah, di soal esai nanti itu kalian saya suruh buat proses aritmatika sederhana atau operasi perhitungan sederhana. Nah, di sini saya akan menyontohkan satu perhitungan saja, nanti kalian bisa lanjutkan pada soal esainya. Nah, misal di sini untuk deklarasi variabel menggunakan dolar x sama dengan 5, y sama dengan 4. X ditambah y. Nah, di sini kita setelah mendeklarasi ya, ini variabel x nilainya 5, y nilainya 4, a itu adalah nilainya penjumlahan antara x ditambah y. Nah, untuk menampilkannya salah, A dan B ya, X dan Y. Coba kita tampilkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Misal kalian ingin memberikan nilainya juga, nilai x sama dengan x Oke, seperti ini ya. Jika ingin ditampilkan x dan y-nya, nilai x adalah x, nilai y sama dengan y, penjumlahan antara x dan y adalah a. Oke, demikian. Nah, tugasnya adalah kalian bisa mengulang dan mencobanya sendiri. Nah, untuk persiapan soal UAS ya. UAS itu kita lakukan secara online melalui media Edmodo, seperti UTS minggu lalu. Ini UTS lalu maksud saya. Oke.
Sekian dulu, apabila ada salah-salah kata selama satu semester ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.